Berikutnya, kita akan pelajari flip-flop T. T itu singkatan dari toggle. Kalau tadi flip-flop D itu ada yang menyebutkan singkatan dari data. Ya. Nah, flip-flop T itu tabel operasinya seperti ini. Jadi inputnya punya 1 T ya. Jadi flip-flop T ini kalau inputnya diberi 0, T-nya 0, maka next state-nya adalah QT. QT itu apa? Hold atau tidak berubah. QT itu present state. Next-nya sama dengan present. Kemudian kalau T-nya 1, next state-nya itu kebalikannya. Kebalikan dari present. Itu namanya toggle. Jadi kalau kita tulis fungsi booleannya dari tabel ini adalah bisa seperti ini ya. Jadi next state itu kita peroleh dari ini ya. Kalau T-nya 0 berarti T aksen kali QT ditambah T kali QT aksen. Nah ini sama dengan T diesorkan dengan QT. Ini kalau kita tulis dengan fungsi booleannya jadi seperti ini. Oke, dari tabel operasi kita bisa uraian menjadi uraian tabel operasi. Jadi kalau hold itu bisa dari 0 ke 0 atau 1 ke 1 itu terjadi kalau input T-nya itu 0 atau sama dengan T aksen. Kalau toggle itu bisa 0 ke 1 atau 1 ke 0 terjadi kalau input T-nya 1 atau sama dengan T. Kemudian diagram keadaannya kita bisa gambarkan ya dari uraian tabel operasi ini. 0 ke 1 atau 1 ke 0 itu kalau inputnya T. Kemudian 0 ke 0 atau 1 ke 1 kalau inputnya T aksen. Sehingga kita bisa dapatkan tabel transisi ya, dari flip-flop T itu seperti ini. Jadi kalau tetap atau hold 0 ke 0 atau 1 ke 1 jika input T-nya 0 ini ya. Ini disebut dengan kalau 0 ke 0 itu ya reset hold. Kalau 1 ke 1 namanya set hold. Kemudian untuk 0 ke 1 atau 1 ke 0 itu akan menghasilkan output yang disebut dengan toggle. Itu terjadi kalau T-nya sama dengan 1. Ini karakteristik T. Nah, nanti untuk memudahkan biasanya ini saja yang perlu diingat-ingat. Ini penggambaran kalau menggunakan clock ya. Seperti tadi, kalau yang hold dari 0 ke 0 atau 1 ke 1, maka input variabelnya ditambah dengan CK aksen. Kalau yang berubah itu dikalikan dengan CK. Sehingga kalau dituliskan menjadi seperti ini. Simbolnya hampir sama dengan flip D, hanya beda hurufnya. Kalau tadi D ini di sini adalah D, ya. Kalau T ini jadi T. Inputnya hanya 1. Nah, ini contoh. Kalau flip-flop SR akan dimodifikasi untuk menjadi flip-flop T. Langkahnya mirip dengan yang tadi. Modifikasi flip-flop SR menjadi flip-flop D. Jadi kita jejerkan tabel transisinya. Ini adalah tabel transisi flip-flop SR. Ini tabel transisi flip-flop T. Oke. Jadi kita perlu menuliskan fungsi untuk input S-nya ini dan fungsi untuk input R. Sehingga S-nya akan dimodifikasi seperti apa, R-nya jadi apa. Oke, yang pertama ini adalah yang untuk input S, set. Kita lihat berarti yang kolom S ini ya. Kemudian untuk QT 0, 2 baris ini, kita lihat S-nya 0 ya, ini. Kemudian yang flip-flop T, yang 0 ke 0 ini, T-nya 0. Yang kita tuliskan di sini adalah yang pakai clock ya. Kalau nggak pakai clock berarti tinggal ini kali 0 aja. Ya, kebetulan contohnya nggak ada yang sederhana ini. Ya, berarti kalau yang nggak pakai clock nanti 0 kali 0. Ini yang pakai clock berarti 0 kali T aksen plus CK aksen. Kemudian yang kedua 0 ke 1 ini
S-nya 1 ya. S-nya 1 berarti yang ini. 0 ke 1 di sini T kali JK, yang ini. Kemudian yang GT1 berarti baris 3 dan 4. Yang 1 ke 0, ini S-nya 0, ini ya. Ini 1 ke 0, T kali JK. Ini. Kemudian yang 1 ke 1, ini S-nya don't care. 1 ke 1, ini T aksen plus JK aksen. Nah, seperti tadi, kalau yang kali 0 itu otomatis hilang. Ya. Sehingga ini kita bisa coret, ini nggak ada. Yang ini juga hilang ya. Sehingga tinggal TCK yang bawahnya don't care kali JK aksen. Nah, don't care ini yang kita bisa manfaatkan menjadi sederhana. Ini seperti tadi ya. Itu kalau kita ure, don't care yang dengan JK aksen ini kasih 0, don't care yang dengan T aksen, gimana? Nah, ternyata ada cara lain yang sederhana ya. Karena ini T, ini T aksen. Jadi tidak sesederhana yang D tadi ya. Oke, akan bisa lebih sederhana lagi kalau ininya ya, ini kita langsung isikan 0 saja. Nah, ini dianggap nggak ada. Sehingga tinggal di atas, nah, sehingga kita dapatkan fungsi yang lebih sederhana. Oke. Jadi sedikit berbeda dengan cara yang untuk P-block D. Sehingga ini set ini fungsinya menjadi ini. I aksen T, CK. Ya. Kemudian yang untuk reset R, caranya sama seperti tadi. Yang kita lihat adalah kolom yang ini ya. R ini. Kemudian untuk QT0, ini 2 baris atas, 0 ke 0. Ini R-nya don't care ya, dari ini. 0 ke 0 ini T aksen CK ini. Kemudian untuk 0 ke 1, ini R-nya 0, ini. Yang sini 0 ke 1, T kali CK. Kemudian yang 1 ke 0, ini R-nya 1, ini. 1 ke 0, ini T, CK. Kemudian 1 ke 1, R-nya 0. 1 ke 1, yang ini T aksen plus JK aksen. Nah, yang kali 0 kita bisa coret ya. Ini hilang. Ini juga hilang. Nah, tinggal don't care kali yang atasnya, T aksen plus JK aksen sama yang bawah. Ini seperti tadi ya. Ini akan lebih sederhana kalau ini kita beri nilai 0 sehingga tinggal yang bawah saja. Q kali T kali JK. Ini fungsinya. Oke, setelah dapat fungsi, kita gambarkan ya, sehingga ini tambahannya. Ini input T-nya ya. Jadi T, kemudian clock-nya ini ya, yang ini clock-nya. Kemudian sama yang S tadi adalah ini ya, sama key aksen. Nah, key aksen berarti yang ini, yang bawah ya, ini. Yang ini. Oke, inputnya jadi 3 gerbangnya. Yang bawah juga ya. Oke, ini hasilnya ya. Jadi modifikasinya di sini. Nih, tambahannya. Oke, sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Cukup jelas?